Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2024 Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya saya telah membuat sebuah dream book yang mana isinya yaitu seputar tentang kehidupan saya, di mana di dalamnya ada biodata, riwayat pendidikan, orang-orang yang saya idolai ataupun orang-orang yang mampu menginspirasi saya dalam kehidupan. Lalu ada prestasi, baik itu kejuaraan ataupun hal-hal lainnya. Lalu yang terakhir itu ada dream list dan peta impian. Yang pertama, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai biodata yang saya buat. Nama saya lengkapnya dan sesuai dengan akta kelahiran yaitu Muhammad Rizky. Saya lahir pada 25 November tahun 2005 di kota Cirebon, tepatnya di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Saya adalah anak pertama dari pasangan orang tua yang bernama Abdul Ghani dan juga Sri Linduriati. Saya memiliki satu orang adik perempuan yang mana jarak usia kami yaitu 5 tahun. Saya lahir pada tahun 2005 sedangkan adik saya tahun 2010. Saat ini adik saya menginjak bangku kelas 3 SMP dan alhamdulillah dia SMP-nya di sebuah pondok pesantren yang ada di Cirebon yaitu Pondok Pesantren Quran Kayu Alang. Riwayat pendidikan saya yaitu saya memulai TK di TK Bunga Bangsa Cirebon dan pada tahun 2012 saya melanjutkan di SD Negeri Kesami Dalam 3 Cirebon. Lalu pada tahun 2018 saya melanjutkan di SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Dan pada tahun 2021 saya melanjutkan di SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Dan alhamdulillah pada saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Pusat dari Universitas Pendidikan Indonesia ini ada di Kota Bandung. Dan Universitas Pendidikan Indonesia ini memiliki beberapa kampus daerah, yaitu di daerah Cibiru, di daerah Serang, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Alhamdulillah sejak saya TK hingga saya berkuliah tidak ada paksaan dari orang tua ataupun dari pihak lain untuk belajar di tempat-tempat tersebut. Tapi saya belajar di tempat-tempat tersebut atas pilihan saya sendiri. Pada saat SMP, saya sempat menjadi pengurus organisasi siswa intrasekolah, yaitu menjadi anggota Sekbid Kenegaraan. Sedangkan ketika SMA, saya mengikuti Ikatan Remaja Masjid di SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Pada saat kelas 2 SMA ataupun kelas 11, saya diamanahi untuk menjadi anggota dari Sekbid Syinida atau Syiar Seni dan Dakwah. Dan alhamdulillah wa innalillah pada saat kelas 12 ataupun kelas 3 SMA saya mendapatkan amanah yang begitu besar, yaitu menjadi ketua Ikatan Remaja Masjid Nur Rahim. Ikatan Remaja Masjid Nur Rahim itu IRMA yang ada di SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prestasi-prestasi yang telah saya dapatkan. Sebenarnya dari mulai TK saya sudah mendapatkan banyak prestasi sehingga lemari saya pun penuh dengan piala-piala. Namun karena saya lupa apa saja eventnya ataupun berapakah juara yang saya dapat dan juara berapa sajakah yang saya dapat, maka saya putuskan untuk tidak ditulis di dalam dream book saya. Lalu ketika saya SD, saya mengikuti berbagai turnamen dari berbagai jenis perlombaan. Di antaranya turnamen olahraga,
lomba keagamaan maupun lomba akademik. Pada saat SD saya pernah mengikuti lomba matematika dan alhamdulillah saya mendapat peringkat 6 meskipun tingkatannya hanya satu kecamatan, tapi tentunya itu harus disyukuri dan saya pun menyadari kapasitas saya saat itu memang hanya itu yang saya rasa pantas untuk saya. Sedangkan di lomba keagamaan alhamdulillah saya pernah menjuarai 1 dan mendapatkan juara 3. Meskipun lagi-lagi lombanya hanya tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Lalu di cabang olahraga saya alhamdulillah pernah mendapatkan medali emas di ajang Pekan Olahraga Pelajar Kota Cirebon cabang olahraga catur. Alhamdulillah pada saat itu di tahun yang sama, hanya di hari yang berbeda, saya mendapatkan 2 medali perak dan 1 medali emas. Tentunya masih banyak perlombaan-perlombaan yang saya ikuti pada saat saya SD, namun sebagian saya lupa eventnya event apa dan juga juaranya juara berapa saja. Lalu ketika SMP sebelum memasuki era COVID-19, alhamdulillah saya beberapa kali mengikuti kejuaraan, baik itu mengenai keagamaan maupun olahraga. Ya, jika di keagamaan sama seperti ketika SD, alhamdulillah saya pernah menjuarai lomba hafalan Al-Quran Juz 30, di mana saat itu saya juara 1 di tingkat kelurahan sehingga lanjut di tingkat kecamatan dan alhamdulillah pada saat itu di tingkat kecamatan saya mendapatkan juara 3. Sedangkan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Kota Cirebon pada saat itu saya pernah mendapatkan juara 1, juara 2 dan juara 3 pada jangka 3 tahun SMP tersebut. Dan ketika saya SMA, saya mulai fokus hanya untuk perlombaan catur dan juga perlombaan keagamaan. Pada saat kelas 2 SMA, alhamdulillah dengan takdir Allah yang begitu cantik, yang begitu menguntungkan saya mendapatkan 1 medali emas yang tidak saya duga-duga, karena menurut saya dari sudut pandang manusiawi itu hal yang sangat sulit, tetapi bagi Allah tentunya tidak ada yang sulit. Lalu pada saat saya kelas 3 ataupun kelas 12, alhamdulillah saya mendapatkan 3 medali emas pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Kota Cirebon cabang olahraga catur. Dan beberapa hari setelah saya menyabet 3 medali emas tersebut, saya mengikuti lomba debat PAI. Lombanya itu tim, 3 orang dari setiap tim. Saya dan 2 orang teman saya mewakili nama SMA Negeri 7 Kota Cirebon, dan alhamdulillah kami pun tidak menyangka kami mendapatkan juara 2 tingkat Kota Cirebon. Ya, tentunya saya bisa memiliki prestasi yang cukup banyak tidak lepas dari orang-orang yang menginspirasi saya dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah keluarga, lalu teman-teman SMA saya, guru-guru saya, dan ulama-ulama baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Keluarga tentunya menjadi inspirasi utama karena merekalah yang selalu berkorban untuk kita sebagai anaknya, lalu selalu menyayangi kita tanpa ada batas, tanpa ada penghalang apapun. Bahkan ketika mereka
ditimpa begitu banyak masalah, tentunya mereka akan selalu menyayangi kita gitu. Lalu mengapa teman-teman dijadikan sebagai inspirator bagi saya? Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hari saya ketika SMA. Ya, mungkin akan penuh kesedihan, penuh kesendirian, hampa gitu. Sedangkan dengan kehadiran mereka, alhamdulillahnya saya masih bisa tersenyum hingga saat ini, masih bisa tertawa lepas. Ya, menurut saya itu ada andil dari mereka, andil yang cukup besar. Lalu ada guru-guru saya sebagai inspirator saya, di mana salah satu guru saya yang bernama Kiai Haji Dr. Muhammadun MSI, yaitu guru di Pondok Pesantren Darul Ulum Ad-Diniyah Cirebon. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan, lalu ilmu tentang ikhlas. Ya, itu cukup berbekas di hati saya, bagaimana beliau mengajarkan keikhlasan, bagaimana beliau mengajarkan kehidupan, dan itu yang selalu saya ingat hingga saat ini. Lalu ada ulama-ulama baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jika di Indonesia, salah satunya adalah Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, atau yang biasa disebut sebagai Gus Baha. Begitu sapaan akrabnya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Gus Baha ini mengajarkan tentang Islam yang mudah. Jika sebagian penceramah, sebagian ustadz mendakwahkan Islam sebagai hal-hal yang bisa menakut-nakuti pemeluknya, tapi yang saya dapat dari apa yang disampaikan oleh Gus Baha ini, cerita-cerita ataupun ajaran yang mempermudah kita dalam beragama. Bukan memudahkan agama, tapi kita ada aja gitu jalan yang mudah untuk mencapai tujuan terindah, yaitu mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk ulama di luar negeri, yaitu salah satunya adalah Habib Umar Al-Hafidh. Mengapa saya menjadikan beliau sebagai salah satu inspirator dalam hidup saya? Karena saya itu orang yang sangat suka bersolawat, dan beliau adalah pengarang dari kitab Maulid Hadiah Ulami yang tentunya pernah saya ikuti majelisnya, yaitu Majelis Rasulullah SAW. Ada di Cirebon, ada di Kuningan, ada di Majalengka, dan pusatnya untuk di Indonesia yaitu ada di Jakarta. Dan Habib Umar ini beberapa kali mengunjungi pusat dari Majelis Rasulullah, yaitu di Jakarta. Lalu berikutnya adalah mimpi-mimpi saya selama beberapa tahun ke depan. Tentunya setiap orang mempunyai mimpi yang sangat banyak, namun ada mimpi-mimpi besar diantaranya yaitu menjadi guru agama. Ya, tentu dengan masuknya saya di prodi IPA ini, tentu harapan besar saya menjadi guru agama di sekolah-sekolah khususnya yang ada di Cirebon. Selain itu, saya juga ingin menjadi pemain catur, minimalnya adalah tingkat nasional. Ya, pada saat pembuatan video ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berproses menjadi atlet nasional. Saat ini saya berada di Malang untuk mengikuti turnamen catur di Universitas Brawijaya.
itu adalah sebuah kesempatan besar bagi saya untuk minimalnya mendapatkan pengalaman berharga, dan tentu ada secercah harapan dari saya, ada sedikit yang saya inginkan agar minimalnya bisa mengangkat piala. Tentunya itu untuk mengharumkan nama Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, karena saya suka hadroh, maka saya pun ingin sekali untuk menjadi pemain hadroh terkenal seperti Majelis Az-Zahir ataupun majelis-majelis besar lainnya. Dan selain itu, saya juga ingin menjadi pelatih hadroh sendiri. Ya, sebenarnya saya pernah menjadi pelatih hadroh. Pada saat itu saya menjadi pelatih untuk siswa-siswa di SD Negeri Kesambilan 3 Cirebon. Ya, itu adalah SD yang saya pernah tempati untuk belajar. Lalu tentunya sebagai manusia yang disebutkan adalah makhluk yang berpasang-pasangan, maka dari itu salah satu impian saya yaitu menikah, tentunya menikah dengan wanita dan wanita yang solehah. Maka dari itu saya pun harus memantaskan diri untuk menjadi suami yang soleh bagi wanita yang solehah. Ya, sekian cerita dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk yang menonton video ini, dan tentunya setiap manusia memiliki kesalahan dan saya pun pasti ada salahnya, baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati.